Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita ada di minggu yang terakhir dalam tema di bulan Juni, yaitu bangkit di kesempatan kedua. Saya akan mendasari firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Kita akan belajar dari 3 tokoh wanita pada hari ini. Dan bagaimana Yesus memperlakukan ketiga wanita ini. Ya, tapi sebelumnya kita akan melihat ayat ini dulu sebagai dasar firman Tuhan. Hanya satu ayat saja, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, sekali lagi 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ngomong sama kiri kanan bilang, kamu harus kuat. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Alkitab bilang hendaklah kamu kuat. Ya. Tapi menariknya kemudian ada kalimat di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di mana Saudara? Di dalam Tuhan. Ya. Alkitab berkata hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya di luar Tuhan kita tidak kuat. Di luar Tuhan artinya kita lemah. Kalau hari-hari ini kita merasa kita dalam kejenuhan, kebosanan, kelemahan, jangan-jangan mungkin ini jawabannya Bapak Ibu Saudara. Kita tidak berada di dalam Tuhan. Boleh ditampilkan sekali lagi ayatnya? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ayat ini begitu mengingatkan saya bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ya, kita bisa kuat, kita bisa ada hari ini kalau mau jujur karena kita di dalam Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan yang memberikan kepada kita. Karena begitu banyak kenyataan hidup di hadapan kita menggambarkan bagaimana kehidupan yang kita jalani ini bukan hari-hari yang mudah. Saudara ada yang membaca berita beberapa hari ini? Apa yang saudara baca di dalam sosial media tentang berita? Si ini lagi selingkuh. Saudara, kalau saudara sadar dan saudara baca berita, ya, Indonesia sedang menghadapi krisis pangan dalam waktu dekat. Ada yang baca berita ini? Atau bodoh amat lah Pak. Dan waktu saya baca saudara, ternyata menariknya negara kita di tahun ini sudah 2 kali gagal panen. Kita mau bilang siapa? Wah ini pasti karena presidennya nggak benar. Ini karena menterinya korupsi. Ya. Tapi sebenarnya saudara, itu memang sudah dinyatakan dalam Alkitab bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan itu tidak bisa dibendung oleh siapapun. Itu yang saya harus garis bawahi. Tapi pagi hari ini saya sedang tidak menakut-nakuti saudara. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa inilah firman Tuhan dan kebenarannya. Kita bisa kuat karena kita ada di dalam Tuhan. Ya. Nah sekarang kita sudah ada di minggu yang kelima selama 4 minggu terakhir. Apa yang Bapak Ibu sudah pelajari dari khotbah yang disampaikan di mimbar ini atau mungkin lewat cell group atau mungkin lewat ibadah keluarga? Sudah banyak belajar? Atau masih belum dapat sesuatu? Atau masih bingung juga? Ya, bicara soal kegagalan Bapak Ibu Saudara, banyak orang bisa merespon kegagalan itu dengan berbagai cara, ya. Ada orang yang kemudian menjadi putus asa, ada orang yang menjadi marah, ada orang yang menjadi kecewa, ada orang yang menjadi iri kepada orang lain yang berhasil, ada orang yang kemudian bisa menjadi emosi, ya. Bahkan ada orang yang terus-menerus meratapi kegagalan atau kejatuhannya.
Tapi apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Jawabannya pasti tidak. Kenapa saudara? Karena waktu kita menghadapi kegagalan, waktu kita mengalami kejatuhan atau keterpurukan, firman Tuhanlah yang harus menjadi jawabannya. Amin. Ya, kita harus selalu kembali kepada firman Tuhan yang menjadi jawaban dari setiap keadaan kita. Nah, hari ini kita akan melihat, tadi saya sudah katakan bahwa kita akan belajar dari 3 tokoh wanita. Bagaimana Yesus memberikan kesempatan kepada ketiga wanita ini untuk dia bisa memulai kehidupan yang baru. Yang pertama saudara, kita akan belajar dari seorang yang disebut sebagai perempuan Samaria. Dalam Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan 42. Kita tidak akan baca ayat ini, tapi secara garis besar mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu ceritanya, yaitu orang Samaria tidak bersahabat dengan orang Yahudi. Kemudian Yesus datang ke sebuah sumur di mana ada perempuan Samaria yang sedang menimba air. Kemudian Yesus minta airnya kepada perempuan itu, lalu perempuan itu bilang tidak layak. Ya, kemudian terjadilah dialog satu dengan yang lain. Yesus bilang panggil suamimu. Terus perempuan itu bilang aku gak punya suami. Yesus bilang benar katamu karena sekarang yang ada bersama-sama dengan kamu itu juga bukan suamimu. Dan lain cerita seterusnya. Saudara bisa baca cerita ini bagus banget. Ya, tetapi pada intinya kita akan melihat bagian demi bagian yang menjadi penting untuk kita pelajari. Yang pertama saudara, dari kisah Yesus dengan perempuan Samaria, dalam ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara, Yesus adalah pribadi yang memulai percakapan dengan perempuan Samaria. Sekali lagi, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi Yesus yang pertama kali membuka pembicaraan kepada perempuan Samaria ini. Lalu bagaimana respon perempuan Samaria ini saudara? Ayat yang ke-9 dikatakan, kata perempuan Samaria itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang perempuan Samaria. Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, menarik sekali, boleh kembali ke ayat yang ke-7. Yesus membuka percakapan dengan perempuan Samaria ini dengan sebuah kalimat, berilah aku minum. Ya. Saudara, kalau kita membaca seluruh cerita ini, kita sama-sama tahu bahwa perempuan Samaria ini, dia sedang mengalami kekeringan di dalam hidupnya. Dia sedang mengalami kejenuhan di dalam pernikahannya, dalam keluarganya. Makanya kalimat pertama yang diutarakan oleh Yesus adalah berilah aku minum. Apa yang saya mau sampaikan? Yang pertama adalah ketika Yesus datang dalam hidup saudara, maka Yesus adalah satu-satunya jawaban yang saudara perlu. Katakan amin. Enggak ada pribadi yang lain, enggak ada materi atau benda apapun yang lain yang dapat menggantikan keberadaan Yesus di dalam hidup saudara. Ketika Yesus datang dalam hidup saudara, maka itulah satu-satunya jawaban yang saudara perlukan. Saudara tidak memerlukan elemen atau partikel yang lain selain daripada keberadaan Yesus di dalam hidup saudara. Dan waktu Yesus datang dalam hidup saudara, dia datang pada kebutuhan yang paling tepat yang saudara butuhkan. Makanya ketika dia datang kepada wanita itu, Yesus berkata, berilah aku minum. Saudara, bukan hanya perempuan ini menolak Yesus satu kali. Tapi kalau kita lihat berikutnya di ayat yang ke-11. Jawaban dari perempuan ini kepada Yesus. Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ya. Perempuan ini tidak mengerti siapa yang berbicara dengan dia. Dan dari sejak awal perempuan ini berkata, tidak layak untuk saya memberikan minum kepada engkau. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita saudara, kita bisa saja
melupakan peran Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Apa buktinya, Pak? Paling sederhananya adalah ketika kita tidak berdoa. Ketika kita tidak berdoa, maka kita merasa kita bisa menjalani hari ini tanpa Yesus. Padahal tadi firman Tuhan berkata, kita kuat karena kita ada di dalam Tuhan. Tapi ketika kita tidak memulai sebuah hari dengan doa, maka kita mulai membiasakan menjalani hari itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita menggeser atau meniadakan peran Tuhan di dalam hidup kita. Kita merasa bahwa kita mampu menjalani hari ini tanpa keberadaan Yesus di dalam hidup kita. Lalu kemudian, saudara, ayat yang ke-12, perempuan ini berkata, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub dan memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Perempuan ini sekalipun sudah disampaikan maksud dan tujuan Yesus menghampiri perempuan ini, tetapi dia masih meragukan siapa yang ada di hadapannya. Bukankah ketika kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, kita seringkali mempertanyakan kuasa Tuhan. Apakah dia masih bekerja sampai hari ini? Apakah Tuhan masih mendengar doa saya sampai hari ini? Apakah Tuhan masih sanggup mengubahkan hidup saya hari ini? Sama seperti perempuan Samaria ini, dia berkata, apakah engkau lebih besar dari bapa leluhurnya, dari Yakub? Padahal perempuan Samaria ini berjumpa kepada sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Tetapi di tengah problem yang sedang dia hadapi, dalam pernikahannya, dalam kekeringan hidupnya, dia tidak melihat Tuhan yang sedang jelas-jelas berdiri di hadapannya. Bukankah kadang-kadang kita juga seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita di dalam masa-masa yang sukar, seolah-olah kita tidak melihat kehadiran Tuhan di tengah masalah yang sedang kita hadapi. Kalau istilah zaman sekarang itu namanya trust issue. Banyak anak-anak muda tuh mengalami problem trust issue. Ya. Sulit untuk percaya orang lain. Karena banyak orang mampu bermanipulatif. Sehingga sulit menemukan orang yang bisa dipercaya. Maka gak heran kalau kita mengalami kegagalan atau kita mengalami masa-masa yang sukar, kita dapat meragukan kuasa Tuhan. Karena kita tidak, seolah-olah kita tidak melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Perempuan Samaria ini mengalami masa-masa yang kering di dalam hidupnya, di dalam pernikahannya, di dalam kejenuhan hidupnya. Sampai di ayat yang ke-15 dia berkata, kata perempuan Samaria ini bilang, berikanlah aku air itu, perhatikan baik-baik, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Waktu saya mendalami tentang cerita ini, saudara, perempuan Samaria ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sedang dalam fase desperate. Hampir putus asa, menyerah. Seperti sudah tidak punya pengharapan lagi. Makanya keluar kalimat ini. Tuhan, udahlah kasih aja itu air supaya aku gak haus lagi. Supaya aku gak perlu repot-repot nimba air dari sumur ini. Saya mau katakan perempuan Samaria ini sedang dalam fase yang disebutkan capek. Saudara pernah ngalami rasanya capek? Kalau istilah zaman sekarang itu namanya mental health. Problem anak muda zaman sekarang itu namanya mental health. Saya baca saudara dalam sebuah survei tahun 2022, 35% anak-anak remaja di bawah 20 tahun itu mengalami problem mental health.
Usia 20 sampai 30 tahun ada sekitar 18% mengalami problem mental health. Di mana capek. Ya. Nggak tahu apa yang dihadapi, pokoknya rasanya capek. Dan yang lebih mengerikan saudara, di antara umur 17 sampai dengan 45 tahun, lebih dari 60% orang-orang mengalami yang namanya overthinking. Berpikir yang terlalu berlebihan, overthinking. Ya, lebih dari 60% orang mengalami overthinking. Saudara, saya mau katakan ini adalah sebuah fakta yang sangat mengerikan. Dari 35% anak-anak remaja di bawah 20 tahun yang mengalami mental health, hanya ada 2% yang mengunjungi psikolog atau psikiater. Karena menganggap orang yang datang ke psikolog atau psikiater itu adalah orang gila, padahal enggak. Ya. Mengerikan saudara. Makanya kalau saudara membaca berita, ya, negara kita tidak mungkin bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045 karena adanya masalah mental health dan overthinking di kalangan remaja dan pemuda. Mengerikan. Ya. Dan saya berdoa tidak ada anak-anak muda di JKI Home yang mengalami seperti ini. Amin. Kalau saudara punya masalah trust issue, mental health, overthinking, ya, overweight, ya, datanglah kepada hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Ya, kami siap untuk selalu mendoakan saudara. Ini fakta saudara. Dan perempuan Samaria ini mengalami kehidupan yang benar-benar capek. Karena kalau boleh dia bilang, kasih aku minum supaya aku gak haus lagi lah. Gak perlu capek-capek nimba lagi. Di saat perempuan Samaria ini mengalami masa-masa yang jenuh dan capek, saudara bisa melihat bagaimana Yesus kemudian berdialog langsung memperjelas inti persoalan daripada perempuan ini. Ya, di ayat yang ke-16 Yesus bilang, kalau begitu kamu pergi, panggil suamimu. Waktu di awal Yesus datang di ayat yang ke-7 Yesus bilang, berikan aku minum. Ya. Lalu kemudian di ayat yang ke-16 Yesus memperjelas problem daripada perempuan Samaria ini dengan mengutarakan masalah yang sebenarnya, yaitu panggillah suamimu datang kemari. Dan ternyata benar perempuan ini menjawab, aku tidak punya suami. Kemudian seterusnya kita bisa baca bagaimana percakapan antara Yesus dan perempuan ini. Sampai kemudian di ayat yang ke-19, perempuan Samaria ini mulai terbuka. Dan dia menyatakan, sungguh nyata sekarang bahwa engkau adalah seorang nabi. Ada seorang hamba Tuhan atau motivator yang pernah berkata, keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan. Ya. Kejujuran adalah awal dari restorasi menjadi lebih baik lagi. Nah, persoalannya adalah apakah kita mau jujur terhadap diri kita sendiri atau tidak. Apakah kita mau terbuka mengakui kekurangan kita atau kesalahan kita atau tidak. Selama kita masih berupaya menutupi semuanya itu dengan kebaikan yang kita ciptakan, keadaan kita tidak akan pernah berubah menjadi semakin lebih baik lagi. Ya, itulah sebabnya kita perlu belajar dari perempuan Samaria ini di tengah kondisi yang capek, yang jenuh, yang kering, yang bosan. Ya, dia mulai membuka dirinya sehingga dia bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan. 2 kali dia menyatakan di ayat ke-19 dan ke-25. Sampai akhirnya dia berkata, aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus akan datang. Kalau ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Perempuan ini sadar bahwa di dalam kekeringan, dalam kejenuhan, dalam keadaan capek yang dia alami, yang dia butuhkan adalah Yesus.
Ketika kita menghadapi keadaan kita yang tidak mudah hari-hari ini saudara. Pernahkah kita mengucapkan statement dari mulut kita sendiri? Aku butuh Yesus. Kadang-kadang kita masih merasa bahwa kita sanggup menyelesaikan masalah kita. Padahal sebenarnya kita tidak mampu. Dan akhirnya ketika Yesus masuk ke dalam kehidupan perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini kemudian menerima pemulihan dari Tuhan ketika Yesus berkata, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya. Ketika Yesus menyatakan dirinya adalah Mesias, maka perempuan ini tersadar dan dia menemukan jawaban yang dia butuhkan selama ini. Jawaban yang sedang dia cari selama ini sedang berdiri dan bercakap-cakap dengan dia. Maka kemudian apa yang menjadi respon daripada perempuan Samaria ini? Saudara bisa lihat ayat yang ke-28. Dikatakan perempuan Samaria itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di sana, mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Mesias? Mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Kemudian ayat 31 berkata, bentar. Ya sampai ayat 30 saja Bapak Saudara. Jadi perempuan Samaria ini dia tinggalkan sumur di mana dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Lalu dia pergi ke tempatnya dan memberitakan kepada orang-orang yang ada di sana bahwa dia sedang bercakap-cakap dengan seorang pribadi yang disebut sebagai Mesias. Lalu kemudian ayat 39, banyak orang Samaria dari kota, apa saudara? Percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Saudara bisa melihat historikal daripada perempuan Samaria ini, di mana seorang yang berputus asa, seorang yang kekeringan, seorang yang sedang capek, seorang yang sedang jenuh dalam hidupnya. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka dia pulang, dia pergi ke kotanya, dia beritakan tentang Yesus. Ayat 39 berkata, banyak orang dari Samaria menjadi percaya kepada Yesus. Saudara, orang yang hari ini sepertinya tidak punya pengharapan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka hidupnya bisa berubah. Orang yang tadinya sepertinya tidak berarti, ya, Tuhan bisa mengubah hidupnya. Ya. Perempuan Samaria ini memenangkan kota Samaria ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Lihat ayat 40 sampai seterusnya. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta Yesus untuk tinggal dengan mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya karena perkataannya, perhatikan baik-baik, lebih banyak lagi orang yang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan ini, kami percaya tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Saudara, bukan hanya satu perempuan Samaria yang akhirnya kemudian keadaannya dirubah ketika dia berjumpa dengan Yesus. Tapi seluruh orang-orang di Samaria, banyak orang di Samaria, akhirnya bisa mendengar kabar tentang Yesus dan mereka bisa berjumpa dengan Yesus. Dan mereka pun juga mengalami perubahan di dalam hidup mereka. Maka bagian yang pertama ini yang bisa kita pelajari adalah pastikan saudara berjumpa dengan Yesus. Karena memang Yesuslah yang saudara perlukan. Tidak ada yang lain. Mungkin saudara bilang, iya Pak saya perlu uang. Firman Tuhan bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambah. Yang saudara butuhkan adalah Yesus. Taruh tangan saudara di dada bilang, saya butuh Yesus. Ya. Hanya Yesus yang kita butuhkan saudara. Masalah perempuan ini selesai. Dan bukan hanya masalah dia saja. Tapi banyak orang di Samaria. Akhirnya keadaannya bisa berubah.
Orang-orang yang tadinya mendengar cerita dari perempuan Samaria ini, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka pun juga mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dan mereka percaya bahwa Yesuslah adalah juru selamat. Yesus selalu akan menjadi jalan keluar dan menjadi jawaban dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, perempuan yang kedua yang kita bisa pelajari adalah seorang perempuan yang kedapatan berzina. Yohanes pasal 8, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Saya mulai dari ayat yang ketiga. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Namun Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya ke tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu tidak berdosa? Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Sampai di sini dulu Bapak Saudara. Perhatikan cerita ini, mungkin kita sudah pernah membaca cerita ini saudara. Satu kali ada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Seperti kita tahu, ya, tidak mungkin dia berzina seorang diri, betul saudara? Pasti ada pasangannya, ada lawan jenisnya. Tetapi yang diperhadapkan kepada Yesus adalah seorang perempuan. Apa yang bisa kita tangkap dari cerita ini? Saudara, waktu kita mengalami masa-masa yang sulit, kita mengalami kegagalan, atau kita melakukan kesalahan, atau kita sedang jatuh, atau kita sedang terpuruk. Kadang-kadang kita dibawa oleh orang di tengah-tengah untuk dipermalukan. Pernah mengalami keadaan seperti ini saudara? Orang-orang yang ada di sekitar kita bukannya memberi dukungan, bukannya memberi semangat, justru menjorokkan kita untuk kita dipermalukan di depan banyak orang. Saya mau bilang saudara, keadaan seperti ini wajar bagi orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena pasti akan ada orang yang senang ketika kita melakukan kesalahan. Ada orang yang akan tertawa ketika kita mengalami kejatuhan. Ada orang yang senang ketika kita gagal. Dan itu biasa. Ketika kita direndahkan, ada orang-orang yang tertawa. Ketika kita menangis, ada orang-orang yang kegirangan. Itu biasa. Sama seperti perempuan yang kedapatan berzina ini. Perempuan ini diperhadapkan di depan Yesus dan di depan banyak orang dengan satu tujuan sebenarnya. Bukan hanya sekedar dia dirajam, tetapi dia juga dipermalukan. Bukankah seringkali iblis dan kuasa kegelapan sering memperlakukan itu kepada kita? Contoh, sebelum kita melakukan kesalahan atau sebelum kita gagal, seolah-olah iblis itu selalu memberikan dukungan. Udah, enggak apa-apa. Kamu pasti akan diampuni. Toh cuma sekali ini aja. Seolah-olah iblis memberikan dukungan yang begitu besar kepada kita. Seolah-olah dia sedang ada di sisi kita, di pihak kita. Tapi lihat waktu kita mengalami kegagalan atau kejatuhan. Dialah pribadi yang kemudian berubah wujud menjadi orang yang mengintimidasi kita. Udah, lu tuh gak layak, lu tuh berdosa, lu tuh kotor, lu tuh najis, dan lain sebagainya. Pribadi yang sama, dia berubah wujud. Makanya hati-hati saudara. Sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa, ketika kita mendapati seseorang melakukan kesalahan, bukan tugas kita menghakimi. Ya, catat itu dan ingat itu baik-baik. Karena sesungguhnya kita tidak lebih baik dari orang yang sedang kita nilai.
Ingat itu saudara. Maka kita tidak berhak untuk bisa menganggap orang lain itu lebih buruk dari kita. Ketika kita mulai merasa diri kita berhak menilai orang lain, itu adalah pintu yang saudara buka untuk iblis bisa masuk dan menguasai hidup saudara. Ya. Perempuan ini diperhadapkan untuk dipermalukan. Tapi lihat, ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu terus ngomong, Yesus, apa yang Yesus lakukan? Yesus hanya berdiam diri saja. Ya. Yesus tidak melakukan apa-apa. Sampai kemudian di ayat yang ke-7 dikatakan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus. Yesus kemudian berdiri dan berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Cukup satu kalimat. Setelah itu Yesus kembali duduk dan menulis-nulis di tanah. Kadang-kadang saudara, yang berisik itu orang-orang di sekitar kita. Bukan Tuhan. Saya sepengalaman hidup saya. Waktu saya melakukan kesalahan, saya jarang mendapati Tuhan itu banyak bicara. Yang banyak bicara itu saya. Dan waktu saya membaca cerita ini, saya seperti flashback hidup saya di waktu yang lalu. Ketika hidup saya direndahkan orang, dihina, dipermalukan. Saya seperti tidak melihat Yesus melakukan apa-apa. Tapi saya kemudian mengerti bahwa selama dunia belum berakhir, Yesus pun tidak menghakimi siapapun. Maka Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah kamu yang melemparkan batu pertama kali. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Ya. Kita sering melontarkan kata-kata yang mengintimidasi, melontarkan kata-kata yang menyudutkan, kata-kata yang melukai orang. Kata-kata yang bukan memotivasi, tapi justru menghancurkan kehidupan orang yang sedang terpuruk. Ya. Saya mau bilang bahwa semua kata-kata ini berasal dari si jahat. Ya. Perkataan anak-anak Tuhan haruslah perkataan yang membangun. Perkataan yang menguatkan, bukan menjatuhkan. Yesus berkata kepada perempuan ini 3 hal. Yang pertama, Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau. Yang kedua, Yesus berkata, pergilah. Ayat yang ke-11. Dan yang ketiga Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari nanti. Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau. Yesus berkata, pergilah. Dan yang terakhir Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Bukan mulai dari nanti, saudara. Mulai dari sekarang. Waktu kita menerima firman Tuhan ini, Yesus pun juga berkata hal yang sama kepada kita. Yesus tidak menghukum kita. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, kalau kita mendengar kata-kata Yesus seperti ini, bukankah ini kata-kata yang melegakan, bukan? Kata-kata yang menenangkan kita, bukan? Bandingkan dengan kata-kata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tadi. Makanya di poin yang pertama tadi kita belajar. Waktu kita mengalami masa-masa yang sulit, yang kita butuhkan untuk bangkit hanya pribadi Yesus saja. Gak ada yang lain, saudara. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita selain Yesus Kristus. Maka poin yang kedua ini, kalau kita sadar, Yesus memberikan kita kesempatan
mulailah kita pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Perempuan yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah perempuan yang bernama Marta. Yohanes pasal 11. Saya akan mulai dari ayat yang ketiga. Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sedang sakit, yaitu Lazarus sedang sakit. Ya. Yesus menerima kabar bahwa Lazarus, pribadi yang sedang dikasihi oleh Yesus itu sedang sakit. Tapi lihat ayat yang keempat, jawaban Yesus. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Pergumulan hidup yang saudara alami tidak membawa kepada kematian. Pergumulan hidup yang saudara alami diberikan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ya. Makanya ketika kita memandang suatu pergumulan, permasalahan dalam hidup kita, lihatlah seperti Yesus memandang. Ketika manusia berkata orang ini Lazarus ini sakit dan hampir mati, Yesus berkata enggak. Yesus berkata penyakit ini tidak membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Pergumulan yang kita hadapi tidak akan membawa kita kepada kematian, tapi membawa kita kepada kemuliaan Allah. Ayat yang ke-6, setelah didengar oleh Yesus bahwa Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Yesus sudah dengar bahwa Lazarus itu sakit. Tetapi Yesus justru menunda kedatangannya. Dengar baik siang hari ini. Saya dapat inspirasi yang bagus waktu saya membaca ayat ini. Yesus sudah dengar doa saudara. Tapi dia sengaja menunda 2 hari lagi untuk menjawab saudara. Kenapa? Karena Yesus tahu apa yang sedang saudara hadapi tidak akan membawa saudara kepada kematian atau kehancuran. Tapi membawa saudara untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kalau saudara merasa kenapa doa saya tidak dijawab, hal inilah yang sedang Yesus lakukan. Supaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi, padahal dia sudah dengar Lazarus sakit. Dia sudah dengar saudara berteriak menjerit, Tuhan tolong. Tapi Yesus menunda untuk menolong saudara. Keren bukan? Keren gak? Kalau bisa sih jangan lama-lama Tuhan. Udah tahu butuh pertolongan ya tolong dong. Kenapa kayak Lazarus mesti ditunggu 2 hari lagi? Karena cara pandang Yesus adalah supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Keberadaan saudara di dalam dunia ini adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang besar. Lewat hidup saudara. Maka kalau saudara diizinkan mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak mudah. Percayalah kemuliaan Allah sedang dinyatakan lewat hidup saudara. Gak ada yang amin. Orang kemuliaan Allah mau dinyatakan kok. Gak ada yang amin. Gimana saudara? Tuhan itu mau bekerja dalam hidup saudara loh. Tuhan mau pakai saudara untuk menyatakan kerajaan Allah. Kurang bangga apa kita saudara? Kita yang tidak sempurna, kita yang gak ada apa-apanya ini. Tuhan mau pakai kita untuk menyatakan kemuliaannya. Ya. Kemudian selanjutnya. Ayat yang ke-11. Demikianlah perkataan Yesus dan sesudah itu ia berkata, Lazarus sahabat kita telah tertidur, tetapi aku pergi untuk membangunkan dia. Murid-murid gak ngerti apa yang Yesus ngomong. Makanya murid-murid ayat 12 bilang gini, lalu kata murid-murid itu kepada Yesus, Tuhan, kalau ia tidur nanti dia akan sembuh.
13, perhatikan baik-baik. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Saudara dengar baik. Yesus tuh tahu keadaan saudara. Tahu. Bukan gak tahu. Dia tuh tahu. Tapi cara pandang Yesus dengan cara pandang kita itu berbeda. Menurut Maria, Marta, Yesus itu sudah terlambat. Menurut murid-murid, Yesus sudah terlambat. Gak ada gunanya lagi ke sana karena Lazarus sudah mati. Tapi menurut Yesus, inilah saat yang tepat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Maka tidak pernah ada kata terlambat selama kita masih memiliki nafas kehidupan. Ayat 15. Saya berharap tidak ada yang baper dengan ayat ini. Tetapi syukurlah kata Tuhan, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi, saudara, kalau kita benar-benar lagi down, lagi jatuh, lagi gagal, lagi ancur-ancuran, aut-autan. Yesus bilang, syukurlah aku gak ada di sana. Yesus bilang, kalau dalam terjemahan yang lainnya, saudara, Yesus ngomong ini, aku bersuka cita karena aku tidak hadir pada saat Lazarus itu mati. Padahal semua orang mengharapkan kehadiran Yesus supaya Lazarus sembuh. Tapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi dan dia bilang, syukurlah aku gak ada di sana. Terjemahan lain bilang, aku sangat bersuka cita, aku gak ada di sana waktu itu. Jadi waktu kita sedang kondisi benar-benar terpuruk, Yesus mau mengajarkan kita sesuatu. Apa saudara? Belajar percaya. Ngomong sama kiri kanan bilang, belajar percaya. Mungkin saudara bilang, saya sudah percaya Pak. Saya udah 15 tahun jadi orang Kristen. Kurang percaya apa? Lihat saudara, orang yang bersama-sama dengan Yesus setiap hari aja, murid-murid aja, masih sering kurang percaya kok sama Yesus. Enggak usah bohong lah, kadang-kadang kita juga ragu kok. Ya. Yesus bilang, syukurlah aku gak ada di sana. Saudara, ini pelajaran bagus banget. Ya. Seringkali penundaan yang Yesus lakukan dalam hidup kita, kita anggap sebagai sebuah keterlambatan. Tapi sebenarnya Yesus mau ajarkan kita percaya kepada Dia, supaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Amin saudara. Ya. Buat kita sepertinya terlambat. Kadang-kadang keadaan begini tuh seringkali bisa membuat satu sama lain kita juga sering salah paham. Ya. Contoh nih paling banyak itu adalah suami dengan istri. Pernah gak suami-suami atau istri-istri ngomong sama pasangannya gini, harusnya kamu tahu dong. Kalimat ini benar atau salah saudara? Salah. Yang benar adalah harusnya kamu kasih tahu. Karena yang pasanganmu itu bukan Tuhan. Dia masih manusia biasa. Kecuali nggak pernah dikasih, kecuali udah sering dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, yaitu kurang piknik. Saudara, ayat 21 sampai 24 ini menggambarkan kondisi Marta yang seringkali juga kita alami sebagai manusia biasa. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Namun sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Lihat ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tapi Marta menjawab,
Aku tahu ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Saudara, Marta dengan kondisi kehilangan saudara yang dikasihinya, dia lupa siapa Yesus yang ada di hadapannya. Padahal Marta masih ingat betul di mana ketika Maria saudaranya itu memecahkan minyak dan mengurapi kaki Yesus dengan minyak, dengan rambutnya. Tapi kondisinya saat sedang kusut, Marta lupa siapa Yesus. Bukankah kita juga seringkali seperti ini Bapak Ibu Saudara? Waktu kita lagi mumet, lagi kusut, nggak ada jalan keluar, kadang-kadang kita lupa siapa Yesus itu. Kemudian Marta yang awalnya ragu, kemudian dengan statement yang baik, Marta menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Ayat 27, jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang datang ke dunia." Saudara, dalam keadaan kita yang kusut, dalam keadaan kita yang carut marut kacau balau, tetaplah mengeluarkan perkataan iman. Aku percaya bahwa Engkau sanggup. Apa yang terjadi? Kemudian ayat 28, 29, 30. Ternyata Marta menghampiri Yesus di tengah jalan dan Yesus masih ada di tempat yang jauh. Belum sampai di tempat di mana Lazarus sedang dibaringkan. Kemudian ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus. Jadi Yesus sudah sampai di dekat kubur. Ya. Maria sujud di depan kaki Yesus dan berkata, sama seperti yang Marta katakan, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Orang-orang yang sedang dalam kesedihan, dalam keadaan yang sedang galau, kadang-kadang lupa siapa Yesus. Kemudian ayat 41, maaf. Mereka pun, orang-orang yang di sana mengangkat batu. Jadi Lazarus itu ada di dalam sebuah goa, ditutupi oleh batu. Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena banyak orang di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, Yesus berseru dengan suara yang keras, "Lazarus, marilah keluar." Dan kemudian Lazarus pun keluar. Belajar dari Marta dan Maria. Kita seringkali berpikir Yesus sudah terlambat. Bahkan kita seringkali juga lupa bahwa Yesus itu adalah pribadi yang maha kuasa, yang sanggup melakukan berbagai hal yang menurut manusia, menurut dunia tidak mungkin. Maka belajar seperti Marta dan Maria. Sekalipun pada awalnya kita meragukan, tapi pada akhirnya dari mulut kita sendiri kita berkata, "Ya Tuhan, aku percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu." Marta dan Maria pernah gagal. Perempuan yang kedapatan berzina pernah gagal. Perempuan Samaria pernah gagal. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, hidup mereka berubah dan mereka mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini ambillah keputusan untuk bangkit dan menata kembali kehidupan saudara bersama dengan Tuhan. Waktu yang kita pikir terlambat, menurut Tuhan belum terlambat. Ketika kita berpikir, harusnya Yesus ada di sini. Harusnya kemarin Tuhan tolong. Tapi Yesus berkata, "Syukurlah aku tidak ada di sana. Supaya aku bisa menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup kita." Tuhan memberkati kita.